Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Di jeda nulis kali ini, seperti biasa, ada segmen saya ngobrol-ngobrol. Memang, ngobrol-ngobrolnya ini sama orang-orang yang punya kira-kira sudut pandang yang berbeda. Misalnya ngobrol sama aktivis lingkungan kadang, tentang bagaimana Islam dan lingkungan, dan ngobrol-ngobrol sama Coki itu sudah berbeda sekali. Kemudian sekarang ini ada salah satu kawan yang baru kenal. Saya tuh ketemu sama Roni itu beberapa hari lalu ketika Roni diundang di salah satu podcast di BPKH. BPKH itu Badan Pengelola Keuangan Haji. Itu bikin podcast, saya hostnya, Roni salah satu bintang tamunya. Dia cerita tentang bagaimana ceritanya dia itu dari dulu tatuan, minum-minuman keras, dan kemudian berubah sekarang jadi seorang yang mencoba mendekatkan diri kepada Allah. Nah, tapi di kali ini, karena teman-teman buat yang pengen tahu cerita tentang itu, nonton di podcastnya BPKH, di YouTube-nya BPKH. Nah, di sini kita akan ngobrolin tentang bagaimana seorang Roni Bodak memahami Islam atau melihat Islam dulu ketika dia menyebutnya jahiliyah. Jahiliyah ya, biar Jahiliyah. enak didengar lah. Biar enak didengar ya. Nah, jahiliyah. Dan sekarang setelah dia meninggalkan dunia-dunia yang seperti itu. Nah, Ron, apa kabar? Alhamdulillah, baik-baik. Alhamdulillah, baik. Khair, alhamdulillah. Nah, Ron, dulu kan lu semua ya, udah lihat aja tatunya sampai ke muka dong. Coki kalah, tatunya sampai ke muka. Sampai ke mata ya? Iya. Sampai ke mata tatunya terus. Jadi semua tubuh nih, tangan, kemudian kaki. Kalau di kulit mah udah biasa. Kayaknya Roni ini, kalaupun nggak berpakaian, kayaknya dia tetap dihitung menutup aurat karena ketutup sama tatonya. Saking banyaknya sebadan loh, sampai muka loh. Roni, saya kadang ngelihatnya apa ini Mike Tyson ya kan, di muka, di matanya juga gitu ya. Iya, apa make up gitu. Jadi semua Ron ya, dulu kan minuman keras, iya Ron ya. Macem-macem lah mau nyebutin. Sudah takut nanti kalau keinget lagi kan. Keinget lagi ya. Nah, dulu tuh Ron, kan ente ini pernah masa-masanya jahiliyah. Iya. Zulumat kita menyebutnya, kegelapan. Iya. Kemudian sekarang nur, masa cahaya. Masa yang udah ya kita mencoba belajar lah ya dan menjalankan sebisanya Islam. Nah, itu dulu gimana melihat Islam, Ron? Kalau dari sudut pandang pribadi saya, karena tinggal di Solo, ketika itu tinggal di Solo dan mondar-mandir dari Solo, Jakarta, Tangerang, Depok dan lain sebagainya, berbagai daerah, saya tuh ngeliatin orang aneh gitu. Orang Islam mana? Orang Islam tuh aneh deh. Ketika dulu nih, kalau jahiliyah tuh ngeliatin orang Islam, ini orang ini gimana? Orang cowok kok pakai daster kan gitu. Oh, pakai daster gitu. Jubah kan. ini gamis. Iya. Ini orang ngapain tuh kepalanya pakai dililit sorban juga. Ketika nggak tahu nih, ketika kita ini Allah berhidayah, melihatnya juga dari segi dari pemikiran pemahaman kita waktu di jalan kan gitu. Wah, ini orang ini pakai jenggot, pakai sorban ini kan. Jadi pemikirannya udah ya enggak nih. Wah, nanti pasti ini diajarin ini yang ini itu kan itu. Jadi dulu ketika masih di jalan kalau ketemu orang pakai permisi nih pakai sunnah gitu, full sunnah gitu, pasti ngumpet duluan. Meskipun baru datang ngumpet gitu. Ngumpet. Iya, ngumpet langsung gitu. Nggak berani nongol, langsung ngumpet nih. Ntar kalau udah tengok-tengok udah pada begini, kita baru nongol lagi nanti di jalan nih, nongkrong lagi. Meskipun itu keadaan kita nih maksiat pasti gitu. Kenapa ini? Apa kayak malas ya? Iya, kali ya kelihatannya apa ya? Orang kok Pasti gitu-gitu amat ya, gitu kan. Ngajari pasti ya. Mikirnya juga ngapain sih gitu-gitu amat? Sholat aja gitu, ibadah aja, nggak usah gitu-gitu amat lah kan. Gitu. Tapi sekarang ya apa namanya?
ketika dulu melihat seperti itu ya pemikiran cuma buruk aja, negatif aja. Kalau ngelihat Islamnya itu, Iya dari sudut penampilan. iya Ya, kalau karena itu dari penampilan. Kalau agamanya tuh, Islamnya menurut ente gimana dulu ketika ente masih preman? Nganggep misalnya sholat itu nggak perlu. Misalnya suatu, kadang saya dulu emang waktu jahiliyah, kalau Jumatan mau nggak mau saya sempatkan. Tapi jangan sampai lebih 3 kali kan gitu. Cuman pahamnya di situ aja gitu. Jadi sepreman-premannya sejahiliyah-jahiliyahnya ente dulu Jumatan Jumatan 3 kali sekali. 3 kali Dalam 3 minggu 3 minggu sekali. Harus Oh Jumatan, biar udah gak wajib. kafir itu. Iya biar kata lah kalau ente tuh ninggalin apa sholat Jumat, nah itu nanti lebih dari 3 kali udah kafir tuh. Harus Ente ngulangin ini- lagi syahadat. Ana tuh punya Bingung, acara kan? kultum pemuda tersesat namanya. Iya. Pertanyaan orang-orang tuh yang ngakalin agama. Oh, Nah, ente ini kayaknya termasuk pemuda orang. tersesat cabang Solo. Jadi ngakali biar gak kafir 3 kali. Dia itu sholat gitu tiap 3 minggu sekali sholat. Buat Jumat. sholat Jumat. Kalau sholat tiap hari gak ada udah ya. Nggak ada. Lost doll. Los pokoknya, dah nggak ada. Terus ente ngelihat kayak orang yang sholat gitu. Atau orang yang keluar duit untuk berangkat haji itu terus gimana itu dulu? Kalau ngelihat orang buat berangkat haji gitu kan, pasti kan ada suatu keinginan dalam hati. Meskipun dulu ketika jahiliyah pun, Oh pengen ya naik haji? naik haji pengen, Apa umroh yang haji bikin pengen? Ya, nggak tahu ya. Kenapa? Karena kan mungkin dari ketika jahiliyah tuh, nggak berarti kita bisa umroh, bisa datang ke bisa lihat Ka'bah datang di situ. Meskipun keadaan jahiliyah, lihat entah di video atau lihat orang berangkat haji gitu, hati ini kerasa Ada terenyuh. keinginan ya. Mesti keinginan, pasti ada keinginan. Ya ini umroh gimana ya Allah, ya bilang, tapi keadaan masih belajar, masih keterbatasan dan lain sebagainya. Ketemu makam Rasul gitu pengen Ya, walaupun pengen, jahiliyah. walaupun ketika jahiliyah dulu tuh masih tetap pengen meskipun Pantesan ya. pengen Jadi umrah lah gitu. ada orang bukan ada banyak sekali orang di zaman Rasul itu yang masuk Islam karena ngelihat Nabi Muhammad dengan akhlaknya, dengan kemudian kesantunannya itu, dan ternyata bukan hanya saat hidup, saat mati aja di mata seorang Roni ketika jahiliyah itu punya daya tarik ya. Padahal sholat Jumat aja 3 minggu sekali. 3 minggu sekali nggak punya daya tarik. Iya, Buat artinya sore. kan jalan hidayah itu mungkin berbeda-beda kan. Ada Iya, orang yang macam-macam lah. jalannya tapi tertarik kalau ke makam Nabi gitu, ke Ka'bah Dulu waktu jahiliyah masih tertarik ya. pasti tertarik. Tapi bukan karena pengen jalan-jalan kan. Bukan, karena melihatnya adem banget ya di sana itu kelihatannya. Iya. Kita datang keliling Ka'bah, jalan-jalan, maksudnya mikirnya jalan-jalan itu orang jalan muter-muter gitu. Habis itu nanti jalan di bukit kan nggak belum paham mungkin ya dari sampai sekarang pun masih baru belajar kan. Iya. Bisa jalan-jalan sampai ke bukit, bisa sampai ke makam Rasulullah SAW, meskipun keadaan jalan pun berpikirnya seperti itu. Suatu ketika ngeliat orang berangkat umroh atau haji pun pikirannya masih di situ. Meskipun nggak pernah terucap dalam kata-kata ataupun orang nggak ada yang tahu pun pasti pernah berpikiran seperti itu. Kapan ya kalau berangkat? Ini waktu kecil tuh belajar kayak ngaji agama itu belajar. Kalau belajar ngaji agama kan di sekolah, Beb. Iya, Jadi belajar sebelum ya. jahiliyah tuh dari TK udah al-Islam, Gerobakan 5. Oh. Terus lanjut di SD al-Islam 2 jam Saren Surakarta. Oh jadi sempat belajar Islam. Ya, banyak. dari kecil udah Islam. Terus ketika jahiliyah itu kemudian lepas semua Dari Islam lepas itu semua ketika apa yang bikin gitu? masuk Capek dari apa? SMP, dari masuk SMP kan di SMP Al-Islam 1 Surakarta RCBI. Jadi memang kalau di Solo itu SMP SMP swasta yang favorit. Jadi orang-orang tertentu aja yang bisa masuk situ gitu. Iya. Nggak semua dari kalangan bisa. Ini masuk favorit sana. Iya, masuk situ di SMP Al-Islam 1 Surakarta itu. Iya. Saking favoritnya sampai kelas 2 gurunya ini sampai nggak bisa buat ngajarin pelajaran tentang macam-macam lah bisa buat ngajarin, aneh yang keluar. Saking Jadi pinternya bukan mungkin ya. karena dia dikeluarkan. Aneh Tapi mundurin itu. dia yang mengundurkan diri karena Mengundurkan diri. kasihan Kasihan gurunya gurunya nih. beban. Wah ini kok Pikiran, cerdas mental juga kan. banget, mental. Lah, jadi kalau dulu tuh, terus ente kan sudah tahu Islam tuh pas Iya. kecil. Nah pas jahiliyah itu beda nggak ngerasanya? Islam enggak nih. Saya kenapa terus jauh gitu? Dari awal itu emang dari semenjak masuk SMP Al-Islam kelas 1 di MOS, bukan di MOS di lapangan sama guru sama kakak kelas, bukan. Di MOS-nya itu sama
teman-teman SMP yang lain. Hmm. Jadi waktu kita nih setelah pas pulang sekolah ataupun berangkat sekolah pasti depan jalan ini ketika mau masuk ke sekolahan di pintu utama, jalan utama ini pasti ada orang nongkrong. Jadi mau nggak mau nongkrong dulu gitu, mau jauh setengah jam lagi udah buat ngisep namanya itu ngisep dukan dulu. Iya, kan? ngisep rokok. Nah, ngisep rokok dulu, habis itu kita ngobrol-ngobrol begitu udah jam masuk, selisih setengah jam baru masuk tuh. Udah setiap hari seperti itu. Kalau nggak seperti itu ya kadang sampai buku ditinggal ke sekolahan berangkat nggak bawa apa-apa. Semuanya buka taruh nih di di loker bawah itu, bawah meja udah taruh semua di situ. Sekolah nggak bawa apa-apa. Ngerjain PR ya di situ, nanti kalau udah waktunya mau numpuk PR-in saya suruh ngerjain orang, kasih duit kerjain aja sampai selesai gitu. Itu jadi lost udah ya sama Islam ya? Iya, maksudnya dalam arti lost waktu itu emang ketika SMP itu kan baru kenal jahiliyahnya waktu SMP itu. Itu udah sholat kadang sholat juga sholat, tapi sholat itu kan bukan karena dari ketertarikan dari hati, karena emang SMP-nya kan SMP Ali Islam. Oh, harus sholat ya? Zuhur pasti diberi waktu buat sholat. Waktu duha juga dikasih waktu dulu buat sholat, setengah jam istirahat sama buat sholat duha. Itu ente udah kenal kan Islam. Tadi kan diajari pentingnya sholat. Misalnya sholat tuh imaduddin, sholat itu tiangnya agama kan. Pasti udah tahu kan soal itu dari SD Islam, SMP Islam. Nah, ketika jahiliyah tuh nggak takut misalnya, atau nggak sedih atau khawatir gitu, atau ngerasa ada yang kurang nih dari diri gua nih. Ya, kalau ketika jahiliyah waktu selepas selepas sekolah itu baru terjun. Baru terjun ke jahiliyah, dunia yang gelap, jauh dari perkara agama, jauh dari suasana. Dan di situ pun ya emang ketika azan kadang berpikir, gimana? Abian bau alkohol, ini keadaan maksiat kan gitu. Gak enak ini, sholat ini bawa cewek, mau ditinggal sholat juga kelihatan belagu banget kan gitu orang mikir. Ya udah apa, ngikutin jalan aja. Tapi kadang tetap aja muncul perasaan-perasaan gitu. Kayaknya mau sholat tapi gimana gitu, gak bisa. Karena kan lingkungan teman-teman orang pada nongkrong ngopi di kafe gitu. Mau malam-malam itu kan kalau mau menjelang maghrib isya gitu udah keadaan udah kok maghrib isya bangun tidur aja udah nggak sehat kan gitu. Iya. Nah, akhirnya kalau ketika dengerin sholat ya cuman dengerin azan berkumandang ya cuman berhenti dulu botol. Oh iya, ini berhenti. Nanti berhenti dulu itu. Oh iya, kalau azan. Azan berhenti dulu minumnya ini. Sejahiliyahnya Roni. Jadi kalau azan berhenti. Nggak berani ngapa-ngapain. Oh iya. Dalam arti kalau udah nongkrong nih ngopi sama temen-temen, nggak kok ngopi nih, kita nih duduk di suatu tempat lah, katakanlah di suatu tempat kita nongkrong sama temen-temen dengerin musik itu, kadang sama gitaran, sama pakai alat-alat musik yang lain, kadang, berhenti dulu, azan gitu. Kenapa? Ya udah kita dengerin dulu aja gitu. Ini kita maksudnya ini suaranya ini bagus loh, merdu ini kita dengerin. Cuma dengerin doang, udah musik berhenti, minum berhenti dulu, udah, cuma ngerokok doang. Azan setelah selesai, angkat lagi botol, muter lagi musik, jalan lagi kan itu. Saya jadi ingat salah satu scene di film Alangkah Lucunya Negeri Ini kalau nggak salah tuh. Jadi ada preman yang dia tukang copet gitu, terus mau nyopet Deddy Mizwar sama Dedi Petet. Pakaiannya Islami banget. Terus dua orang ini, satu mau nyopet, kata satunya jangan. Kenapa? Ulama duitnya dikit, dosanya gede katanya. Jadi masih kenal gitu sama ulama. Iya. Jadi azan masih berhenti. Pasti itu berhenti. Iya. Terus itu pas dulu. Nah, setelah kemudian dapat hidayah lah, mulai mau mendekatkan diri kepada Islam. Pertama gini, yang satu hal dari Islam yang bikin ente itu sebagai pintu masuknya, yang bikin ente tertarik kemudian? Dan yang bikin tertarik itu salah satunya mungkin dari salah satu doa ya ketika jahiliyah. Di tengah malam tuh kalau udah kita lihat jam nih, jam berapa nih, kita lihat jam tangan atau lihat handphone jam 12 ini, menjelang mau jam 12, di mana tempat pasti menyendiri dulu. Menyendiri di ruangan terbuka, entah itu hujan nggak hujan, berarti saya di tempat terbuka natap langit gini, ya Allah, selalu berdoa, ya Allah, saya pengen belajar agama seperti yang dicontohkan baginda Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu anhu. Tiap malam seperti itu,
meskipun nggak jadi, sholat, nggak apa iya, jadi namanya. kayak pikiran dan hati itu debat gitu ya. Iya, Hati dan pengen belajar, hatinya ini pengen belajar Tapi gitu, tapi pikiran pikirannya dari zahirnya ini pengen ya pengennya cuman gelegek ya. kan nongkrong ambil kanan kiri Nongkrong kan ya, gitu kanan Bang. kiri. Oh. Jadi terus akhirnya doa itu tetap ya. Doa itu tetap berjalan terus ketika meskipun waktu jahiliyah tuh ngapain lu hujan-hujan di situ, nggak apa-apa, ini harinya asik nih, apa dingin anyep gitu kan, adem aja nih kalau kita apa hujan di tengah Sendiri malam. itu ya? Sendiri kalau orang tanya Dalam ketahuan sepi orang gitu. gitu maksudnya sambil pegang rokok nih ya ngeliatin, natapin langit, natapin bulan bintang ini. Kalau nggak hujan, kalau waktu hujan ya hujan meskipun cuma berapa menit, berapa detik lah, Tetap. keluar dulu meskipun nanti basah-basah, udah kita nongkrong lagi, udah lepas baju keringin dulu, udah lanjutin Jadi, lagi ya. Saya tuh pernah bikin konten sama seorang kawan, Pendeta Yeripati Nasarani namanya. Itu juga teman-teman boleh tonton bagaimana pentingnya kita itu selalu punya waktu untuk sepi. Karena dalam sepi itu Nabi di Gua Hira dalam sepi berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi penting karena sepi itu membuat kita akhirnya merenungkan hal-hal yang mungkin tidak kita dapatkan di keramaian gitu. Merenungkan hal-hal yang memang beda dari pikiran kita saat dalam keramaian. Akhirnya ya merenungkan hal-hal yang sifatnya spiritual gitu. Nah, terus setelah kembali ke jalan Islam gitu, itu sekarang memahami Islam gimana, Ron? Maksudnya dalam arti memahami Islam apa ya, dari belajar mungkin dari awal kan, belajarnya kan di majelis, di majelis zikir dan sholawat di salah satu pondok pesantren Surakarta kan, tempatnya Abah Ali. Dan di situ pun kita belajar Iqra. Di situ kita ada setiap Ahad malam Senin itu manakib kan gitu. Setiap nanti malam Selasa kita ini ada taklim fikih juga sama Kiai Halim dari pimpinan-pimpinan pondok tersebut. Terus ngerasa ini enggak sekarang? Oh enggak, ternyata enak gitu Islam. Kalau dulu kan pasti ngelihatnya sebagai beban kan? Iya, tiap hari 5 kali suruh ke masjid kan itu jalan, itu kayak ada kerjaan aja kan itu mikirnya. Kalau sekarang ternyata setelah dijalani? Ya alhamdulillah setelah dijalanin gimana? Ketika kita udah kenal Allah, kita udah jalan baru belajar untuk taat kepada Allah nih, baru belajar kenal kepada Allah, dan kita belajar buat menghidupkan amal dalam kehidupan kita, meskipun kadang amal yang sunnah masih bolong-bolong yang lain, tapi cenderung ke rasa adem dalam hati ini, cenderung ayem. Kalau orang Jawa bilang ayem, tentrem. Iya, tentram gitu. Tentram kan gitu. Jadi kita ini keadaan ada kawan gak ada kawan juga, ya udah pikiran gak kemana-mana gitu. Maksudnya alhamdulillah diberi kedamaian dalam hati. Dalam hati ada kedamaian udah ya. Sampai di Solo tuh kalau udah sering-sering ke masjidnya, sambung ke jamaah-jamaah itu udah kadang kayak kerjaan. Sekarang kemarin tuh sampai di Solo kerjaan seminggu cuma kadang 2 kali 3 kali aja kerja buka bengkel gitu. Tapi rezeki ada-ada aja gitu. Yang penting ini taklim jangan sampai putus, ini silaturahmi juga tetap dijaga. Ke markas tabligh juga harus gitu, ke majelis-majelis taklim harus kita usahakan seminggu sekali. Ke teman-teman yang dulu yang sekarang masih jahiliyah, masih kadang teman-teman yang dulu mungkin dari komunikasi WA masih ada. Masih. Ente nggak nganggap kemudian saya harus jauh ini karena mereka itu orang jahiliyah, ahli neraka gitu. Kalau mungkin ada ya dari beberapa pendapat orang lain yang seperti itu. Dan kalau mungkin dari segi pandang pribadi saya yang harus dijauhin itu kebiasaan buruknya, bukan orangnya. Bukan orangnya ya. Karena orangnya kita sama-sama manusia, kita sama-sama ciptaan Allah, kita sama-sama punya hak atas ketika kita ini dalam buat beribadah, dan kita teman-teman juga masih ada pilihan sendiri, dan di situ pun kita nggak bisa buat memaksakan, antum harus ikut sama ente ya, bisa. Antum harus ikut, harus pakai jubah, pakai peci. Toh ente juga dulunya gitu ya. Iya, kalau dikerasi malah nggak bisa keras, paling cuman sekedar datang nih. Kalau dulu awal-awal emang berat buat hijrah itu. Padahal kita nongkrong dalam satu tongkrongan yang mungkin saya bukan sekarang nggak bisa lah ngomongin tongkrongan orang-orang nakal itu enggak, cuman tongkrongan yang kurang baik saja. Meskipun itu keadaan orang maksiat sekalipun, saya mikir cuman di situ cuman kurang baik saja. Iya, jadi
Bahkan dia agak mau nyebut itu tongkrongan buruk gitu ya. Iya, karena kan saya juga menjaga hati saudara kita ini kan yang paling utama di situ. Iya, menjaga hati. Karena apa nih? Kalau udah nih ini orang temen kita yang dulunya ketika bareng-bareng bermaksiat kita udah gesekan, hati ini udah gesek, udah nggak ada kecocokan, buat deketin susah. Iya, jadi tetap dijaga ya. Tetap dijaga. Dan bagaimanapun ada hati yang suci kan. Iya. Betapapun dia peminum minuman keras, maksiat, tapi kan tetap Allah kasih hati yang membawa misalnya Roni waktu itu hujan-hujanan sendiri dan berdoa, itu kan meskipun cuman ibadahnya doa, tapi nggak di masjid, nggak di mana, nggak di musola, iya, cuma itu kan suara hati. Cuma di di lapangan terbuka aja. Ya. Terus tadi kalau ketika kesana nanti ngajak mereka untuk ke kebaikan. Ngajak. Atau jangan-jangan nanti kadang nanti hancurin botolnya. Jangan minum gini. Nggak bisa. Ini karena apa? Saya pernah itu sebelum hijrah itu kan mungkin beberapa tahun lah, karena juga cukup lama 3 tahunan entah 5 tahun sebelum hijrah itu emang benar-benar parah itu. Ketika ada orang lihat ini orang datang ini udah pakai baju penutup kepala, pakai celana di atas mata kaki, kalau di Solo ya mungkin permisi kan ada yang dengan dakwah dengan dengan tangan, ada dengan mulut, ada dengan akhlak dan ada dengan doa kan dakwah seperti itu macam-macam. Dia itu pernah seperti itu, mau dipukulin saya lari, teman-teman udah dihancurin saya lari semua, udah dicariin orang banyak sampai udah kamu ini udah target operasi mati kamu waktu di Solo tuh. Iya. Nyariin nggak cuma 2 orang 3 orang, ratusan orang di Solo. Udah setelah itu setelah selesai selisih 3 bulan itu baru berani buat kerja lagi. Jadi itu nggak membawa inti ke hidayah ya? Belum. Pemaksaan itu nggak ada ikut dari suatu organisasi juga, mungkin nggak perlu disebut organisasinya. Dan di situ pun saya mencoba lagi buat sholat lagi, buat sholat lagi, buat ngaji lagi. Tapi nggak lama kemudian datanglah fitnah-fitnah dari lingkungan sekitar dan saya belum belum siap buat menghadapi kan itu. Dan akhirnya saya keluar lagi tuh dari organisasi tersebut. Maksudnya jadi beban mental. Kok jadi seperti ini sih ya, udah lepas lagi jahiliah lagi kan gitu. Jadi saya tuh sering bilang Ron di video-video saya bahwa orang-orang yang dalam bahasanya Ron itu jahiliyah itu gak bisa ente paksakan untuk jadi baik dalam beragama, gak bisa dengan cara-cara kekerasan itu. Itu kan bayangan saya kan. Ente yang pengalaman, emang menurut ente bener nggak apa yang saya omongin? Kalau dalam kita ini belajar agama dalam keterpaksaan, menurut saya pribadi nih, kalau orang-orang yang di jalan itu kan selama ini setelah saya Allah berikan hidayah, Allah pertemukan dengan kawan-kawan yang belajar usaha dakwah, menghidupkan sunnah-sunnah Nabi yang di situ saya dari sudut pandang nih, kalau kita ini pakai kekerasan, orang ini nggak akan senang dengan adanya agama Islam. Ya, senang ya. Karena meskipun mereka salah gitu, tapi kan mereka juga punya hati mereka yang bisa disentuh. Iya, yang gimana caranya kita ini bisa dapat nih hatinya ini dalam arti bisa dapat, bukan kita ini mendahului kehendak Allah, bukan. Yang bolak-balikkan hati kan pastilah Allah Subhanahu wa taala, mutlak hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita ini datang aja buat silaturahmi, meskipun mereka ini pada keadaan mabuk, mau keadaan apapun segalanya, kadang orang bilang ini bla 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 bla, dan kita pun juga datang buat niat silaturahmi aja, buat kenalan aja. Silaturahmi, kita perkenalkan, kita orang dari jauh, dari Solo, dari kita ini dari Masjid Al-Mutakir Ancol dan lain sebagainya, kita datang ke sini buat silaturahmi masa gitu. Udah kita kenalan, ngobrol, orang pada ngobrol butuhnya apa, ya udah kita berikan di situ. Waktu kita berikan ya kita sama teman-teman jamaah, kita kumpulin uang, ada yang ngerokok, udah beliin rokok. Ada yang ngopi, hanya nongkrong nih. Ya, kita nongkrong. Dua kutub nih berarti katakan, yang jahiliyah sama yang dan kita ini udah dapat hidayah. Biar orang-orang ini memandang Islam, Islam ini permisi nih, maksudnya Islam ini kok keras banget nih ajarannya, Islam ini kok seperti ini, kok mau harus ini harus itu dan sebagainya. Dan kita baru belajar buat menjaga image
seorang Islam. agama Islam ini tidak dianggap orang ini Islam ini keras gitu, bukan. Sebenarnya kan Islam ini lemah lembut, mahabbah dan kasih sayang. Mahabbah, cinta itu. Harus kita dengan Kasih penuh sayang. cinta kan, dengan teman kita yang meskipun masih di jalan, ya kita rangkul dengan dengan mahabbah dan kasih sayang tersebut kan. Iya. Iya sih, emang intinya adalah bagaimana Islam itu dirasakan sebagai agama cinta sehingga bisa nembus hati seorang yang sejahiliyah apapun dan membuat mereka akhirnya ikut jalan kita dan tidak sama sekali karena keterpaksaan, tapi karena kesadaran dan dia melihat keindahan dalam diri kita dan kebahagiaan juga. Orang bisa nyaman meskipun kita pakai jubah gini, meskipun ketika kita datang di silaturahmi, datang di satu tongkrongan gitu kan sering, waktu jauh lah gitu, emang sering datengin teman-teman yang masih di jalan. Lebih cenderungnya turun ke jalan langsung kan. Kita datang buat silaturahmi, udah kita pamitan, tinggal di mana Mas? Tinggal di masjid sini. Iktikaf 3 hari ya bilang gitu kan. Ya udah, ntar ada yang mau nongol, ada yang enggak. Ada yang semuanya datang dan ada yang sebagian ikut sholat, ada yang enggak. Iya. Seorang preman pernah datang ke Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Dia katakan, Nabi, bagaimana bagi seorang yang dosanya sebesar gunung? Kemudian kata Nabi, ampunan Allah lebih besar dari gunung. Bagaimana dosa orang yang seluas lautan? Ampunan Allah lebih luas dari samudra. Dan bagaimana dosanya orang yang seluas semesta? Ampunan Allah lebih besar dari segalanya. Karena engkau menyembah Allah yang maha besar atas segala-galanya. Dan ampunannya, kata Nabi, jauh melebihi dari murkanya. Inna rahmati taghlibu ghadabi, kata Allah. Sesungguhnya rahmat Allah itu meliputi segala sesuatu termasuk kemurkaannya dan lebih besar dari kemurkaannya. Jadi kata Allah di dalam surat Az-Zumar ayat 53, justru aku kabarkan kepada kalian jangan pernah berputus asa dari rahmatku. Walaupun kalian telah kelewat batas dalam melakukan dosa, datanglah kepadaku, ketuk pintu rumahku, maka aku akan membukanya dan engkau akan menjadi bagian dari keluarga Allah di rumahnya. Jadi justru memang akhirnya kita belajar dari sana kan, bagaimana justru terbukanya agama ini bagi seorang yang mau berubah gitu. Tidak pernah tertutup pintu rahmat, pintu cinta kasih dan pintu ampunannya Allah. Dan justru kita akhirnya belajar gitu. Ada satu riwayat seorang preman tadi diceritakan oleh Roni, mereka itu kadang walaupun minuman keras, tapi ketika dengar adzan mereka berhenti. Mereka punya hati. Ada seorang preman di zaman Nabi Isa yang dia selalu melihat rombongannya Nabi Isa ketika jalan, dan dia ingin ikut rombongan itu meskipun dia preman. Saking inginnya, suatu hari ketika lewat, dia gak terasa ikut di rombongan itu, jalan di belakangnya. Kemudian melihat rombongan itu, kemudian ada satu muridnya Nabi Isa ini yang mempercepat jalannya karena gak mau bareng sama preman. Dan preman ini baru nyadar, oh iya, akhirnya dia memperlambat karena gak mau bikin rombongan suci ini menurut dia terlihat jelek karena adanya dia. Dan akhirnya kata Allah, wahai Isa, panggillah preman itu dan muridmu itu, kumpulkan dan katakan, mulai sekarang semua pahalanya muridmu itu aku hanguskan karena kesombongannya, dan mulai sekarang dosanya preman itu aku hapuskan karena kerendahan hatinya gitu. Jadi jangan pernah menutup pintu ampunan dan pintu cintanya Allah yang Allah tidak pernah menutupnya. Kalau kita menutupnya berarti kita kurang ajar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mungkin obrolannya, semoga bisa menginspirasi teman-teman. Ya, senang sekali Roni berbagi inspirasi di sini, berbagi pencerahan, dan dia yang menjalani gitu, sehingga saya yakin ada kekuatan dari setiap kata-katanya, karena kata-kata itu muncul dari orang yang mengalami dan insya Allah dari hatinya. Meskipun mungkin secara isi lebih bagus kata-katanya,
para penceramah di luar. Tapi saya yakin ada kekuatan di setiap kata-kata yang diucapkan oleh Roni tadi, yang insya Allah bisa menginspirasi orang-orang seperti dia di masa lalunya. Semoga. Terima kasih Roni Bodak. Semoga lancar semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sampai ketemu lagi insya Allah. Insya Allah. Ya, teman-teman, itu aja. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.